Ini adalah cerita tentang manga Boruto chapter 57 secara lengkap dalam bentuk teks bahasa Inggris yang sudah disebarluaskan. Mari simak isi manga Boruto chapter 57 yang sudah kami translatekan sebagai berikut. Boruto chapter 57 berjudul Eida, dan cover manga Boruto chapter 57 menampilkan sosok Eida seorang diri. Chapter 57 dibuka dengan Eida, Kode, dan Bug. Kode dalam hal ini membicarakan Boro bahwa Boro ini tidak mematuhi perintah Jigen, membuang Eida ataupun memusnahkannya. Boro di pikiran Kode adalah orang yang buruk dan terkutuk. Di sini Bug terkejut mengenai Kode yang mengetahui pengkhianatan Boro dan tidak melapor kepada Jigen. Kode mengatakan bahwa dia ingin melihat sendiri pengkhianatan Boro dan jika diperintah untuk menghabisi Boro, Kode tidak ada pilihan lain dan menghadapi Boro secara pribadi. Kemudian Bug diperintah oleh Kode untuk membangunkan Eida. Setelah itu Bug mulai berbicara sambil membangunkan Eida dari tidur panjangnya. Bug mengatakan bahwa Kode tidak akan pernah membuat Eida menuruti Kode. Kode kemudian tiba-tiba memperluas cakarnya dan kemudian membuka port tempat Eida tertidur dan tampak Eida muncul. Setelah itu adegan beralih ke Naruto dan Shikamaru yang tengah mengadakan rapat 5Kage via video call. Mereka membahas tentang Kode yang menjadi target mereka. Baru-baru ini ada pencarian sisa-sisa Kara, tetapi hasilnya nihil, karena persembunyian Kara berada di dimensi lain. Berikutnya terjadi pembicaraan yang panjang di rapat 5Kage tersebut, yang mana Shikamaru mengambil kesimpulan bahwa Kara sudah mengantisipasi kebocoran informasi lewat Amado, sehingga Kara sulit dilacak. Di pertemuan 5Kage ini, Kurotsuchi juga berpendapat bahwa semua perangkat Kara hingga persembunyian Kara memang berada di dimensi lain karena sulit dideteksi. Chojuro juga memprediksi bahwa musuh akan melakukan rencana lainnya, sehingga dengan ini 5 desa perwakilan masing-masing negara harus menghadapi musuh secara langsung. Di sini Shikamaru menganalisis juga bahwa akan terdapat 2 kemungkinan ke depannya, yaitu yang pertama pembalasan dendam terhadap pembunuhan Isshiki, dan rencana satunya yaitu penciptaan Shinju. Para Kage selanjutnya membahas mengenai Jubi yang masih menjadi musuh mereka. Dan juga ada keraguan para Kage tentang Amado yang latar belakangnya adalah orang yang berada di organisasi Kara. Sehingga Amado ini masih kurang dipercayai oleh kelima Kage. Kemudian Naruto mencoba membuka fakta tentang kontribusi Amado yang memiliki peran dalam menghadapi Isshiki beberapa waktu lalu. Dan juga Naruto mengatakan bahwa Konoha sudah tiada jika tidak berkolaborasi dengan Amado. Setelah itu Gaara sedikit membicarakan tentang karma Momoshiki yang ada di tangan Boruto. Berikutnya terjadi pembicaraan rumit ketika Gaara bertanya tentang ancaman Momoshiki ataupun ancaman Boruto itu sendiri. Dan apakah Naruto sanggup untuk membunuh Boruto? Naruto mengatakan dengan tegas bahwa ia siap dengan kemungkinan tersebut karena dia adalah Hokage. Adegan beralih ke Amado yang sebelumnya ia bertemu dengan Sasuke. Amado menjelaskan bahwa Sasuke juga siap melakukan aksi membunuh Boruto jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, Amado menjelaskan bahwa ia juga sebelumnya memiliki anak perempuan yang sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Naruto pun terkejut mendengar hal tersebut. Sebelumnya Amado sempat mencari benda sebotol pil yang kegunaannya untuk melemahkan Byakugan, dan dijelaskan Amado bahwa pil obat tersebut memiliki fungsi untuk menekan transformasi Otsutsuki Boruto. Mendengar hal ini, Naruto terkejut. Kemudian Amado menjelaskan lagi bahwa pil yang ada di botol tersebut kemungkinan memiliki efek samping penurunan ketajaman visual, dan efek buruknya adalah dapat membawa kematian kepada Boruto. Amado menambahkan lagi bahwa obat tersebut kemungkinan dapat menghentikan transformasi Otsutsuki di tubuh Boruto.
Tetapi kebijakan dan kesediaan Boruto memakan pil tersebut tetap di tangan Naruto dan juga Boruto. Dan Amado berharap bahwa obat tersebut jangan sampai dimakan oleh istri anak perempuan Naruto. Setelah itu pun Naruto berterima kasih. Berikutnya adegan kembali ke tempat Kode, Ada, dan Bak. Eda dengan santai berjalan keluar dari tempat tidurnya, menampakkan Eda yang memiliki desain yang mirip dengan yang ada di koper manga Boruto chapter 57 ini. Setelah itu Kode pun menyapa Ada, tetapi Eda nampak cuek. Bahkan Kode sempat menggertak Ada dengan sabuk cakar di tangannya. Tetapi Eda tetap tidak menghiraukan hal tersebut. Tetapi pada akhirnya Eda pun merespon Kode. Saat direspon, tangan Kode gemetar dengan sendirinya dan susah digerakkan. Dan Kode pun bertanya-tanya apakah itu salah satu kemampuan Eda. Setelah itu, Eda menjelaskan bahwa ia hanya khawatir dengan bau mulutnya karena dia sudah tidak gosok gigi selama ia tertidur panjang. Setelah itu, Eda menyuruh Bak untuk membawa Kode ke bar untuk dapat Eda dan juga Kode berbicara secara leluasa di tempat tersebut. Sambil menunggu Eda bersikat gigi, Bak dan Kode berbicara tentang kemampuan Eda yang bisa mencuri hati. Oleh sebab itulah, tadi Code tak dapat menyerang Eda karena Code sedang terpengaruh oleh dojutsu Eda yang bernama Senrigan, yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi hati seseorang. Tidak lama setelah itu, Eda datang dan berbicara kepada Kode. Mereka membicarakan tentang kemampuan Eda yang dapat melihat masa lalu, dan sempat menyinggung melihat kematian Isiki. Mereka pun terus berbicara dan dijelaskan bahwa Eda ini dapat melihat sesuatu apapun di masa lalu. Tetapi Eda ini tidak dapat melihat sesuatu di masa lalu sebelum kelahiran Eda. Eda juga menjelaskan bahwa kemampuannya ini hanya dapat melihat masa lalu, tetapi tak dapat melihat masa yang akan datang atau masa depan. Eda mengetahui tentang rencana Kode yang menemui Eda, yaitu ingin melepas power limiter yang ada di dalam tubuh Kode, karena Kode berniat untuk membunuh Naruto dan Sasuke juga. Eda menjelaskan bahwa hanya Amado yang dapat melepaskan power limiter tersebut. Cara melepaskan hal tersebut pun dikatakan sangat sulit, karena memerlukan mata dan suara Amado. Yang diketahui sekarang Amado semakin sulit ditemui karena berada di Konoha. Mereka pun terus berbicara dan terus berbicara, sampai ke pembicaraan tentang apakah Eda membenci Amado. Lantas Eda mengatakan bahwa ia membenci Amado. Setelah itu Kode dan Eda berbicara tentang hal percintaan, yang mana Eda bertanya apakah Kode menyukai Eda. Kode pun menjawab bahwa ia menyukai Eda dan sudah terobsesi sejak lama tentang Eda. Tetapi Kode merasa bingung apakah sekarang dia berada dalam kondisi terpengaruh Senrigan yang memanipulasi hati seseorang. Setelah itu mereka terus berbicara tentang hal-hal rumit percintaan. Eda berbicara seakan-akan dia merasakan sakit hati setelah diperalat oleh Amado yang merebut perasaan asli cinta Eda. Oleh sebab itu, ia sangat membenci Amado. Eda kemudian menyinggung tentang anak yang bernama Kawaki, yang ia saksikan Isiki yang dapat ditipu dan dibunuh oleh Kawaki. Eda yang menyaksikan hal itu, hatinya merasa bergetar dan merasa puas, karena sudah sejak lama Eda tidak merasakan hal yang demikian. Kode pun menyarankan untuk menjadikan Kawaki sebagai pangeran hati Eda. Serta jangan lupakan Uzumaki Boruto yang mulai bertransformasi menjadi Otsutsuki. Eda pun tertarik juga kepada Boruto. Topik pun diganti dan Eda menyatakan sekarang tengah terjadi pertemuan 5 Kage yang merencanakan bahwa pertemuan 5 Kage ini mengincar Kode. Setelah itu terjadi kesepakatan di antara Eda dan Kode untuk menuju tujuannya masing-masing. Cerita pun berakhir. Nah, begitulah sebagian besar isi manga Boruto chapter 57 yang berjudul Eda.
Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Terus dukung NB Channel Anime menuju 1000 subscriber. See you next video. Bye bye. Salam Shinobi.